Perkenalkan, nama saya Andrea Kevin Manzerano. Saya merupakan mahasiswa dari Fakultas Teknik Prodi Teknik Mesin di Universitas Borneo Tarakan. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang analisa struktur pada sebuah balok dengan tumpuan sendi dan tumpuan gerak. Di sini kita akan mencari reaksi RAX, RAI, dan RBY. Berdasarkan analisa gambar di sini kita bisa mengetahui di bahwa ada dua wilayah pada balok. Yang pertama adalah F1, F2, RAX, RAY, dan RBY. Untuk mencari nilai RAX kita menggunakan persamaan rumus dasar, yaitu sigma Fx sama dengan 0. Kenapa sigma Fx sama dengan 0? Itu dikarenakan kita mencari keseimbangan. Bisa dari sini ada dua arah ya. Yang pertama adalah yaitu F1, RAY, dan RBY. Lalu ada arah yang horizontal X dan F2. Nah, untuk mencari sigma Fx kita bisa melihat di sini. Kita bisa kalau kita asumsikan dia ke arah kanan, Rx itu positif. Kita tuliskan Rax. Nah, di sini untuk F2-nya dia ke kiri, artinya dengan min. F2 sama dengan 0. Kita tidak jelaskan Rax sama dengan 0 ditambah F2, maka hasilnya adalah X sama dengan F2. Selanjutnya kita akan mencari reaksi gaya pada beban vertikal dengan persamaan rumus dasar, yaitu sigma Fy sama dengan 0. Sini kita bisa lihat bahwa kita asumsikan ada tiga arah gaya vertikal. Yang pertama F1, RAY, dan RBY. Untuk arah gaya F1 kita asumsikan jika ke bawah, kita lihat dengan negatif. Ini F1 karena RAY-nya ke atas, maka kita positifkan RAY. Begitu juga dengan RBY plus RBY. Maka setelah ini kita meluaskan si F1-nya tengah ke belakang, jadinya RAY plus RBY sama dengan F1. Selanjutnya kita akan mencari RBY-nya terlebih dahulu dengan menggunakan persamaan rumus dasar, yaitu sigma MA sama dengan 0. Di sini kita bisa asumsikan dulu jika sigma MA yaitu tumpuannya di titik A, maka yang bergerak jika dia dalam arah jarum jam yang positif, sementara kalau dia diarahkan ke arah jarum jam itu negatif. Jadi bisa kita lihat ada tiga gaya bekerja, yaitu F1, RAY, dan RBY. Untuk F1 dan RAY itu tidak berlaku dikarenakan akan 0 karena dia sejajar dengan tumpuannya. Jadi bisa ditulis M RBY sama dengan 0. Lalu RBY itu MRBY, sini bisa ditulis RBY ditambah L sama dengan 0. Lalu RBY kita tidak jelaskan, RBY dikalikan sama dengan 0 kita jelaskan sama dengan 0 dibagi dengan L. Lalu hasilnya RBY sama dengan 0. Kita sudah mencari nilai dari RBY, maka selanjutnya kita akan mencari nilai dari RAI dengan menggunakan rumus persamaan dasar sigma MB sama dengan 0. Ini kita bisa lihat tumpuannya itu berada di titik B.
sebagai min. Lalu jika dia berlawanan dengan juga sama-sama sebagai positif. Ini misalnya ada untuk RBY tidak dihitung karena dia sejajar dengan jadi kita bisa lihat di sini ada yang berbeda cuma F1 dan F1. Kita sudah berikan karena si F1 ini dia berlawanan arah juga, maka kita berikan M F1 min karena si F itu sama hurufnya sini kita sudah mendapatkan datanya yaitu F1. Maka contoh soal yang pertama sudah selesai. Lanjut ke contoh soal yang kedua. Terima kasih. Baik, sekarang kita masuk ke contoh soal yang kedua. Saya lihat di sini. Di sini ada reaksi daya pada pembebanan rata di sebuah blok. Jadi kita pertama kali bisa melihat untuk reaksi vertikalnya ada X, untuk reaksi gaya horizontal ada X, dan reaksi gaya vertikal itu ada Y dan W. Pertama kali kita harus membuat dulu W itu N per M juga memilih gaya, misalkan W dikali L sama dengan N per M dikali meter sama dengan meter. Selanjutnya ini sudah jadi, maka ini sudah jadi nilai F1. Jadi kita bisa tulis ini F1. Sama seperti contoh soal sebelumnya, kita masih mencari RAX, RAY, dan RBY. Oke, pertama untuk mencari RAX kita bisa menggunakan persamaan rumus dasar yaitu sigma Fx sama dengan 0. Dari sini kita bisa lihat dulu reaksi gaya arah horizontal itu ada saja adalah sigma Fx, maka Rax sama dengan 0. Selanjutnya kita masuk untuk mencari dari RA dan RB-nya itu mencari arah beban rata pada arah vertikal dengan rumus pertama. Dengan rumus itu sigma F sama dengan 0. Sini kita bisa lihat ada F1, Fi, dan RBI. Kita asumsikan untuk arah garis bawah itu negatif dan yang ke atas itu positif. Maka kita tuliskan min F1 ditambah Fi ditambah RBY sama dengan 0. Lalu untuk mendapatkan F1 kita masukkan ini yaitu min W ditambah L ditambah RAY ditambah RBY sama dengan 0. Lalu kita tinggal masukkan AY ditambah RBY sama dengan 0 tambah, karena ini tadi minus kita teruskan kan ini plus W dikali dengan
kita sudah mendapatkan hasil dari RAI yang diberikan RB yaitu 2 dikali L. Kita lanjutkan untuk mencari nilai dari RAI menggunakan persamaan rumus dasar sigma MB sama dengan 0. Ini kita lihat dulu contoh soal gambar. Ini jika kita tumpuannya ada di titik B, maka nilai vertikal yang akan yaitu ada 1 RAI dan B. Namun untuk RB kita nilai yang 0 dikarenakan dia sejajar dengan arah tumpuan pada titik B. Jadi yang kita perhatikan ada F1 dan RAI. Untuk F1 nya dia mengarah ke bawah, maka dia bernilai dia berlawanan arah jarum jam, dia benda positif. Sementara untuk RAI dia searah jarum jam, dia bernilai dengan negatif. Itu tadi saya tuliskan min M RAI ditambah M F1 sama dengan 0. Lalu kita tuliskan lagi min RAI dikali L ditambah W dikali L dan L per 2 sama dengan 0. Nah, kita bisa teruskan yaitu W dikali L dikali L per 2 sama dengan R AY dikali L. Maka di sini kita bisa lihat untuk nilai W dikali L per 2 ini berubah W dikali L pangkat 2 per 2 sama dengan R AY dikali L. Ini karena ada 2 L, maka kita cari salah satunya. Maka nilainya W dikali L per 2 sama dengan R AY. Tuliskan AY sama dengan W dikali L per 2. Untuk hasil dari nilai RAI yaitu W dikali L per 2. Baik, kita akan lanjut untuk mencari nilai dari RBY dengan persamaan rumus yaitu sigma MA sama dengan 0. Di sini kita bisa lihat kalau di sini di titik A yang tumpuan, maka ada nilai kita masukkan jalan pertama RAI dan RBY. Untuk RAI karena dia sejajar dengan titik tumpuan, maka nyatakan kalau kita fokus ke F1 dan RB saja. Untuk F1 dia searah dengan jarum jam, maka kita tuliskan dia sebagai dan untuk RBY dia berlawanan arah jarum jam, maka nanti kita tuliskan sebagai negatif. Oke, baik. Sini kalau tadi kita sudah tahu searah dengan jarum jam, maka min F1 ditambah M momen RBY sama dengan 0. Oke, kita lanjut dengan F1 itu min W dikali L kali L per 2. Pokoknya dari komponen rata terus ditambah dari RBY dikali L sama dengan 0. Lalu kalau kita teruskan
soal kedua kita sudah selesai. Kita lanjut ke contoh soal yang ketiga. Terima kasih. Baik, kita lanjutkan ke contoh soal yang terakhir, yaitu contoh soal yang ketiga. Kita akan menghitung beban merata segitiga pada sebuah balok dengan kemampuan segi dan kemampuan roll. Sini kita bisa lihat untuk beban meratanya berbentuk segitiga itu dengan gaya x n per m. Sebelumnya kita ubah dulu x n per m ini menjadi gaya f1. Untuk mendapatkan untuk menjadi gaya, maka kita kalikan x dikali dengan m dengan n per m dikali m, maka hasilnya coret-coret hasilnya m. Bisa dapatkan nilai f1. Maka selanjutnya kita bisa lihat lagi karena x sudah jadi f1, maka kita bisa lihat ada gaya yang dari sini, ada gaya horizontal f(x), lalu ada gaya vertikal yaitu f1, ada gaya dari. Kita tulis di peta dulu. Nah, f1 lalu ada f(ax), f(ay) dan f(bi). Sama seperti tadi, kita ingin mengetahui nilai dari f(ax), f(ay) dan f(bi) nya. Oke, kita sama-sama mudah. Yang pertama, untuk mencari f(ax), kita menggunakan sesama rumus dasar yaitu sigma fx sama dengan 0. Dan saat di sini karena tidak ada arti yang berlawanan dengan f(ax), maka kita bisa menggunakan f(ax) sama dengan 0. Oke, karena kita sudah mendapatkan nilai dari f(ax), maka kita akan cari nilai dari f(ay) dan f(b) menggunakan bersama rumus yaitu sigma fy sama dengan 0. Sini bisa kita lihat dulu arah gaya vertikal itu ada apa saja, ada f1, f(ay) dan f(b). Maka kita tulis di sini yang pertama, karena f1 kita asumsikan dia kedua itu dengan negatif, maka min f1 ditambah f(ay) ditambah f(b) itu dengan positif, f(ay) plus f(b) sama dengan 0. Lalu kita tulis lagi di sini min karena f1 dan dari x dikali f dikali m, maka min x dikali m dikali 1/2 memang itu dari hasil beban merata tambah f(ay) ditambah f(by) sama dengan 0. Lalu kita bisa luaskan f(ay) plus f(by) sama dengan x dikali m dikali 1/2. Dari contoh ini kita sudah mendapatkan nilai dari f(ay) plus f(by). Oke, baik, tadi bisa menentukan f(ay) dan f(by) berapa menggunakan sama rumus sigma fy. Maka kita lanjut untuk mencari f(ay) yang menggunakan bersama rumus sigma mb sama dengan 0. Ini kita bisa lihat jika temuannya b, maka gaya reaksi yang ketiga itu f1 dan f(ay) dan f(b) nya tidak karena dia sejajar dengan tumpuannya. Untuk f1 kita tuliskan segala nilai yang positif. Untuk f(ay) karena dia searah rendah, kita tuliskan dengan negatif. Maka kita tulis min f(ay) dikali ditambah dari dia f1 tambah f1 sama dengan 0. Lalu di sini kita tuliskan min f(ay) dikali l ditambah 1/2 dikali dengan x dikali m sekali lagi dengan 2/3 dikali m.
Nah, di sini kenapa nilai 2 banding? Dikarenakan dari titik B ke titik A itu beban beratnya semakin besar. Jadi ini semakin mutlak, dimana jika dari titik B ke titik atas berat sejadinya maka nilainya menjadi 2/3. Oke, kita selesaikan. Di sini kita langsung rumuskan saja 1/2 dikali X dikali M dikalikan dengan 2/3 dikali M kali luas, maka sama dengan AY dikali F. Lalu kita mulakan 1 dikali 2 sama dengan 2 dikali 3 dengan 6 dikali X, lalu M dikali M kan angkat 2 sama dengan M dikali F. Oh, maaf, di sini saya salah, harusnya di sini bukan M, tapi di sini M. Sini nilainya M. Maka ini kita tinggal coret 2/6 dikali X dikali M pangkat 2 sama dengan Y dikali M, kita coret, maka hasilnya adalah 2/6 dikali X dikali M sama dengan RAY. Kita gunakan RAY sama dengan 2/6 dikali X dikali M. Maka kita sudah mendapatkan nilai dari RAY adalah 2/6 dikali X dikali M. Baik, karena tadi kita sudah mencari sigma MB nya, itu mencari RAY nya berapa menggunakan sama dasar sigma B, maka sekarang kita akan mencari B nya berapa dengan persamaan dasar sigma MA sama dengan 0. Dan di sini kita bisa lihat untuk jika tumpahnya berada di A, maka yang dekatnya ada F1 dan RBY. Untuk F1 nya kalau misalnya direndam, maka F1 itu minus, dan untuk RB nya positif. Untuk RA nya itu dianggap 0 karena ini sesuai dengan baik, kita tuliskan saja di sini M min, kita tuliskan saja M FBY min M F1 sama dengan 0. Nah, untuk RB di sini DY dapatnya RB dapatnya dari RB dikali M dikurang F1 yaitu 1/2 dikali X dikali M, lalu dikalikan lagi dengan nilai 1/3 dikali M sama dengan 0. Nah, 1/3 baik kita gambar di sini titik A nya perempuan, karena beban beratnya itu dari yang terbesar bukan kecil, maka ini kita nyatakan dia dengan 1/3 dan ini merupakan diameter. Oke, kita lanjut. Di sini langsung kita ruas BB dikali M sama dengan 1/2 dikali X dikali M dikali 1/3 dikali M sama dengan 0. Dan sekarang langsung kita gunakan BY dikali M sama dengan 1 dikali 1 1/2 dikali 3 6, lalu X tetap ada, lalu dikali M kali M angkat 2. Dan ini saatnya kita Oke, lanjut. Karena seperti ini, maka RBY kali M ini kita coret, maka hasilnya adalah RBY sama dengan 1/6 dikali X dikali M. Maka ini adalah hasil dari RB yang bisa kita dapatkan. Baik, karena kita sudah menjelaskan mendapatkan hasil dari RAX, RAY dan RB
soal angka 3 dinyatakan selesai, dan seluruh penjelasan saya tentang materi kali ini juga telah selesai di persoalan yang C ini. Baik, terima kasih untuk yang telah menonton. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf bila ada kekurangan. Saya Liran Kevin Banzarano berterima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tamatnya sudah acuan tadi. Terima kasih dan jumpa lagi.